Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kamu lagi cari tablet yang harganya nggak mahal ya, cuma sekitar 2 jutaan. Bang Tekno mau unboxing nih, kali ini tapi barang impor ya, bukan barang yang dijual resmi di Indonesia. Nih, Blackview Tab 10, ini masih 4G ya. Ini waktu Bang Tekno beli harganya tuh cuma $160. Ya kalau dirupiahin kira-kira sekitar 2,3 jutaan, dan pajaknya pada saat masuk itu sekitar 500.000, jadinya 2,8 juta lah. Yuk kita langsung terusin aja unboxingnya. Ya untuk boxnya sendiri kayak gini ya, ini udah dibuka sama pihak Bea Cukai, putih polos gini, jadi berasa banget premiumnya. Nah di sini kita bisa lihat ya, untuk spesifikasinya, layarnya tuh udah 10,1 inch Full HD Plus IPS, baterainya juga gede ya, 7480 mAh. Prosesornya MediaTek 8768 octa-core 2 GHz, ini sekitar, kalau nggak salah ini Helio P23 nih kalau nggak salah ya, kalau nggak P22, P23. Terus kamera depannya 8 megapiksel, kamera belakangnya 13 megapiksel, RAM-nya 4 GB, storage-nya 64 GB. Oke, kita buka langsung aja. Ini boxnya beneran berasa premium ya. Oke, nah di sini kita bisa dapetin langsung tabletnya. Tabletnya ini juga udah dipasangin ini ya, udah dipasangin casing. Jadi kita singkirin dulu aja, kita lihat apa aja yang didapetin di dalam boxnya. Pertama kita dapat kabel USB OTG di sini, udah USB-C ya, USB OTG-nya lumayan. Kemudian kita dapat earphone, dan earphone-nya ini dia modelnya half in ear, cakep. Terus kita dapat charger adapter ya di sini. Nah ini dia charger adapternya. Ini kalau kita lihat di sini output maksimalnya itu 18 watt sob, mantap. Terus kita dapat juga kabel charger ya, USB-C, USB-A, dan panjangnya standar. Kemudian di sini kita dapat buku panduan. Buku panduannya ini ada bahasa Inggrisnya ya, dan juga bahasa yang lainnya. Wow. Oke, kemudian kita dapat SIM card ejector. Nah nih, SIM card ejectornya gini. Udah, kita nggak dapat apa-apa lagi. Termasuk komplit sih ya sob, di harga 2,3 juta. Ya kalau misalnya nama pajak jadi 2,8 juta. Kita tuh udah dapat casingnya juga cakep lagi sob. Ini kualitas casingnya tuh beneran cakep, berkualitas banget. Terus kita juga dapat earphone. Jadi udah lumayan lengkap. Sekali beli kita nggak perlu jajan-jajan lagi sob. Oke, sekarang saya mau kasih lihat ya casingnya tuh kualitasnya kayak gimana. Ini tuh kualitasnya beneran bagus ya sob. Bukan kualitas yang harga cuma 50.000, 80.000-an. Ini cakep. Belakangnya juga gini, dia modelnya tuh sebenarnya plastik ya belakangnya, cuman dia tuh dibikin agak ngedoff gitu, jadi berasa kayak ada karet-karetnya gitu. Bukan plastik tank nih. Dia tuh soft case sob tuh. Soft case. Kita buka aja ya. Kita kasih lihat. Nah, nih dia tuh bentuknya softcase gini, dan ini tuh dibikin warna hitam gini, jadi menyenangkan ya, karena kalau udah lama-lama nggak berasa kekuningan karena warnanya udah hitam kayak gini sob. Oke, kita lihat ke tabletnya sekarang. Ini dia tabletnya. Tabletnya tuh yang nggak ramping-ramping banget sih ya, segini lumayan ramping untuk ukuran 10 inch kayak gini. Dipegangnya tuh kalau nggak pakai casing tuh berasa premium juga sob. Bodi belakangnya ini udah pakai bahan metal, berasa dingin gitu kalau dipegang. Dan ini kualitasnya juga bagus sob, nggak berasa kayak casing murahan ya, karena emang mereknya Blackview ya. Blackview ini tuh merek yang lumayan bagus sob. Di bagian kameranya dia agak menonjol ya bang kameranya, tapi keren sih dilihatnya karena dibikin kayak gini. Cakep sob bagian kameranya juga. Nah untuk tombol-tombol dia tuh ada di sisi, bukan di sisi ya. Ini tuh dia modelnya kan landscape, dia ada di sisi kanan. Di sisi kanan tombol power dan tombol volume di sini. Sementara di sisi kiri ada slot kartu dan juga port USB-C. Sementara di sisi bawah sini, nah ini ada pin buat keyboard dan juga dual speaker. Nah ini speakernya dualnya kayak gimana? Ntar kita cobain ya, kita nyalain. Untuk kamera depan ada di sini sob. Jadi dia tuh emang desainnya tuh landscape ya, bukan potret. Jadi benar-benar tablet. Oke, kita sambil nyalain kita buka ya. Tapi pada saat loading gini, ini loadingnya tuh Blackview-nya tuh dia potret ya. Lucu juga sih, kenapa nggak landscape juga gitu. Nah, kamu bisa lihat ya.
Wih, kayak gitu sob pada saat kita lagi loading awal. Untuk kualitas layarnya sendiri ini tuh udah Full HD ya, jadi 1080 pixel untuk sisi bawahnya sini dan 1920 ke atasnya. Jadi harusnya kualitasnya tuh cakep ya sob, walaupun ini 10,1 inch. Untuk bobotnya sendiri juga dia tuh nggak terlalu berat ya. Ini tuh kalau dipegang itu lumayan enak, lumayan menyenangkan. Berasa feel premiumnya ya. Jadi kalau misalnya dibandingin sama tablet-tablet kelas 2 jutaan merek lokal, ini berasa lebih cakep sob di tangan. Nah ini dia, kualitas layarnya kayak gini sob. Dan di dalamnya ini saya udah install beberapa aplikasi ya, buat ngasih lihat dalamnya kayak gimana. Pertama untuk sensor-sensornya, saya mau kasih lihat dia tuh sensornya kayak gimana sih untuk tab harga 2,3 juta sebelum pajak. Untuk sensornya sendiri ya seperti biasa, sensornya banyak yang hilang. Sensor cahaya nggak ada, sensor magnetik nggak ada, tapi gyroscope dia ada sob. Dan walaupun gyroscope-nya di sini MediaTek ya, jadi nggak tahu nih virtual gyro atau enggak, kurang tahu juga. Nanti kita cobain main game. Nah terus untuk kalau kita lihat ya berdasarkan Aidan 4, kalau kita lihat dalamnya kayak gimana, layarnya tuh Full HD ya. 1200 kali 1920, sininya 1200 sob, lebih jelas lagi. Ya karena untuk tablet-tablet kelas 2 jutaan, baik yang lokal maupun yang merek global di Indonesia tuh rata-rata belum Full HD kayak gini. Jadi ini tuh dikasih Full HD tuh berasa wah gitu sob. Dan untuk sistem Android-nya sendiri dia tuh udah Android 11. Jadi udah enak banget ya sob ya. Terus gimana kalau untuk performanya? Kalau berdasarkan Antutu, skornya ya nggak gede-gede banget. Karena ini dia pakai Helio P22, terus 4GB RAM, skor Antutunya segini sob. 100 ribuan lebih. Iya di skor kayak gini tuh enak banget harusnya kalau buat main game. Iya tapi untuk game-game yang nggak berat-berat amat ya. Kayak game misalkan Mobile Legends, terus game Free Fire, ini tuh udah enak banget. Tapi kalau buat PUBG Mobile, nanti kita cobain kayak gimana rasanya. Nah ngomong-ngomong untuk kamera depannya ini ya, kamera depannya ada di sini, kita cobain ya. Untuk kamera depannya yang 8 megapiksel. Oke. Berasa gimana gitu ya selfie pakai tab. Ya gitu sob kualitasnya sob. Sekali lagi ya. Nah kayak gitu hasilnya. Ya untuk fitur-fiturnya juga nggak banyak ya. Gambar di sini ada mono. Untuk gambar jadinya fotonya tuh hitam putih gitu ya. Terus ada video. Udah gitu aja fiturnya. Nggak ada macem-macem, nggak ada aneh-aneh. Nah, untuk kamera belakangnya kayak gimana? Ini kamera belakangnya tuh 13 megapiksel. Nah, kita kasih lihat ya. Pertama, gini. Shutter speed-nya cukup cepat, detailnya masih cukup dapat ya sob. Oke, kita foto lagi di sini. Di pojokan meja ya. Isinya apa aja kamu bisa lihat sendiri. Wow. Ya, kalau untuk harga 2,3 juta sebelum pajak, ini tuh cukup wah ya. Layarnya tuh enak banget. Dan kalau nggak mau, kalau buat layar saya belum cek ya untuk dia bisa mengenali berapa sentuhan sih ya. Kita coba lihat ya untuk layar uji multi sentuh. Oke kita coba 5 tuh 2 3. Oh cuma maksimal 3 sentuhan aja sob. Biasanya orang kalau tab-tab murah tuh 5 sentuhan ya. Ini mentok di 3 sentuhan aja. Wow. Ya nggak apa juga sih kalau tab ini dipakai buat kerja atau buat belajar, 3 sentuhan tuh udah cukup banget. Oke, sekarang kita cobain main PUBG Mobile, kayak gimana rasanya. Nah, ini mumpung lagi masih di lobby ya, saya mau kasih dengerin suaranya yang stereo. Ini tuh, suaranya dia dual speaker ya sob, jadinya tuh bener-bener stereo. Jadi kiri kanan tuh bener-bener jalan sob. Jadi enak banget nih kalau buat nonton, apalagi buat main game kayak gini ya. Kalau game-gamenya yang udah support yang ini cukup sanggup gitu ya. Kayak PUBG Mobile ya ini ya biasa aja sih. Karena buat grafisnya sendiri dia tuh cuman bisa di smooth medium sampai balance medium aja. Tapi kita maininnya di smooth medium aja. Kenapa? Karena ini spesifikasinya enggak wah. Spesifikasinya Helio P22 doang. Kita coba main ya. Ya kita udah mulai ya. Nah ini pada saat kita lagi terjun kayak gini di langit, ini masih cukup stabil ya, nggak patah-patah. Ini masih cukup enak dilihatnya. Dikendaliannya juga masih cukup enak, nggak ngedrop gitu. Tapi kalau di daratan kita kayak gimana ya? Kita coba lihat. Ini agak ada drop dikit ya. Pas lagi mau mendarat. Oke. Aduh. Agak susah nih. Nggak terbiasa pakai tab. Masuk.
Cari senjata dulu. Waduh. Oke. Agak ribet ya, karena nggak biasa pakai tab main. Nah, kalau dipakai buat lari kayak gini sob, masih cukup enak sih dilihatnya. Udah lari-lari, nggak ada musuh. Oke. Kita cari ya. Udah lumayan enak loh sob dipakai buat main di smooth medium kayak gini. Kayaknya dalam sini ada penjahat. Aduh. Refleksnya kurang cepat karena nggak biasa main pakai tab. Ya intinya sih di kelas harga 2,3 jutaan sebelum pajak ya. Ini tuh udah cukup worth it ya sob kalau dipakai buat sehari-hari. Kenapa? Karena performanya tuh udah mantep banget ya. Udah di Helio P22 ditambah 4GB RAM, terus juga storage-nya udah lumayan gede, 64GB storage. Jadinya tuh ini enak banget sob. Dan kalau ngomongin masalah slot kartu ya, kita belum cek slot kartunya kayak gimana. Oke, di sini slot kartunya. Slot kartunya sendiri ini tuh udah masih hybrid sih. Jadi kamu bisa pilih antara SIM 2 atau pakai micro SD. Dan untuk 64GB kalau buat tab, buat sekolah, buat kerja, ini tuh udah enak banget. Kenapa? Karena layarnya ini tuh dia udah full HD. Bukan SD doang kayak tab-tab harga 2 jutaan yang biasa dijual di Indonesia. Dan Bang Teno sendiri kalau misalkan ngasih anak, ngasih adik, atau ngasih ponakan buat sekolah sih nggak ngasih HP ya. Mendingan ngasih tab kayak gini. Kenapa? Karena lebih ke kontrol, dan buat mereka pada saat belajar online di rumah tuh ini lebih nyaman karena layarnya gede. Oke, segitu aja. Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Cakep sih. Sayang aja pajaknya. 500.000 pajak doang. Harganya cuma 2,3. Tuh.